persamaan dengan salah satu suku berbentuk akar. Jadi variabelnya itu ada di dalam akar. Ya, jadi gimana caranya kita supaya menemukan nilai variabelnya atau solusinya gitu. Ya, jadi ya sama kayak persamaan pada umumnya aja sih sebenarnya dia gitu. Jadi ada variabel, ada koefisien, beberapa juga ada konstanta gitu. Ya, nggak beberapa sih. Ya pokoknya pasti ada konstantanya gitu. Mungkin kalau bentuk umum nggak ada sih. Jadi langsung gue kasih contoh soalnya aja kali ya. Misalnya, bentar, enaknya kita pakai angka berapa ya? Wait, oke. Misalnya gini, contoh ya, langsung contoh soal. Atau nggak gini deh, gue kasih notes dulu deh. Gue kasih notes dulu ya. Notesnya adalah apa? Sini aja deh. Untuk menghilangkan akar, nah, gunakan sifat bentuk akar. Nah, yang mana sifat yang dimaksud? Nah, sifat yang dimaksud adalah misalnya gini, kita punya nih ya, kita punya ada akar pangkat n dari a pangkat m itu adalah a pangkat m per n. Nah, terus kita juga bisa menggunakan sifat yang satu lagi, yaitu jika ada a pangkat m lalu dipangkatkan kembali n, maka pangkatnya dikali. Jadi a pangkat m dikali n gitu. Nah, jadi supaya ya bentuk akarnya ini hilang ya. Nah, bentuk dari a dengan pangkat pecahan m per n ini, supaya pecahannya hilang ya, supaya pangkat pecahannya hilang, maka dia harus dikali dengan nilai dari penyebutnya gitu. Jadi karena ini penyebutnya adalah n, supaya pangkat pecahannya ini hilang ya, jadinya dikali dengan n ya. Jadi a pangkat m per n, nah ini dia harus dipangkatin n gitu, sehingga jadinya a pangkat m gitu. Karena kan kalau kata guru sekolah ya, ini dicoret kan, kalau dikali kan jadi sisanya m gitu, hasilnya m. Atau m dikali n dibagi n, ya hasilnya adalah m gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Contoh soal, misalnya tentukan nilai x dari, let's say, akar pangkat 2 dari x plus 1 sama dengan 4 ya. Berarti gimana tadi ya? Nah, langkah pertama adalah pastikan kita bisa mengubah bentuk akarnya ini menjadi pangkat pecahan. Berarti jadinya ya x plus 1 pangkat berapa? Kalau akar pangkat 2 ya jadinya pangkatnya setengah, sama dengan berapa? 4 itu. Nah, supaya pangkat setengahnya ini hilang ya, maka dia harus dipangkatin 2
gitu. Ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Nah, setengah dikali 2 kan 1 hasilnya kan. Jadilah di sini X plus 1 sama dengan 16. Ya udah, isolasi X tetap di ruas kiri. Jangan dikemana-manain. Ya, jadi kedua ruas ya dikurangi dengan 1 gitu. Atau satunya pindah ruas kalau kata guru sekolah ya. Jadi X sama dengan 15. Ya, jadi nilai X sebagai solusi adalah X sama dengan 15. Lagi ya, tentukan nilai X dari misalnya akar kuadrat dari 3x berapa ya, 3x min 2 sama dengan 5. Jadi x nya harus berapa. Nah, langsung aja kita jadiin pangkat setengah ya kan. Jadinya 3x min 2 pangkat setengah sama dengan 5 gitu. Nah, supaya pangkat setengah itu hilang, maka dia dikuadratin. Ya, ini juga dikuadratin. Itu. Jadi hasilnya 3x min 2 sama dengan 25. Nah, hilangkan dulu min 2 dari ruas kiri ya, dengan cara ditambah 2, karena min 2 tambah 2 kan 0, maka ruas kanan juga tambah 2. Jadi 3x sama dengan 27. Nah, supaya dapat x nya maka kedua ruas harus dibagi dengan 3 ya. Nah, ini dibagi 3, ini dibagi 3, sehingga hasilnya adalah x sama dengan 9 gitu. Oke. Lagi, contoh lagi. Tentukan nilai X dari, let's say berapa nih? Agak susah dikit lah ya. Kita kasih ya 3x plus 4. Ya, ini akar. Nah, ini plus 2 sama dengan X. Nah, oke. Nah, ini agar memudahkan perhitungan, jangan langsung ini dijadiin pangkat setengah lalu dikuadratkan. Jangan dulu. Nah, kita pisahin dulu dia dari konstanta nih. Jadi kedua ruas kita kurangin dulu dengan 2 untuk memudahkan perhitungan. Sebab kalau misalkan dia masuk dalam perhitungan yang dikuadratkan, maka hitungan kuadratnya jadi lebih panjang dan juga akarnya tidak hilang gitu. Jadi kita hilangkan dulu 2 dari ruas kiri, berarti ini dikurang 2, maka ruas kanan dikurang 2. Jadinya akar pangkat 2 dari 3x plus 4 sama dengan x min 2. Nah, baru deh ini kita jadiin pangkat setengah. Jadi 3x plus 4 pangkat setengah sama dengan x min 2. Baru kedua ruas dikuadratin. Nah, oke, jadinya 3x plus 4 sama dengan, nah ini kan berarti x min 2 kuadrat ya. Ini kan kalau dijabarin lagi jadinya x min 2 dikali dengan x min 2, jadinya x kuadrat min 4x plus 4 itu. Jadi x kuadrat min
4x plus 4. Buat yang bingung ini kok bisa seperti ini, nah itu perkalian distributif ya, atau perkalian pelangi kalau di sekolah diajarinnya. Nah, supaya ini jadi persamaan kuadrat yang sama dengan 0, maka kedua ruas dikurangi dengan 3x plus 4. Ya, biar sisi kirinya itu 0. Jadi ini min 3x plus 4 sama dengan, nah ini dikurangin dengan ini ya, min dalam kurung 3x plus 4. Oke. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 min 3x min 4. Sehingga hasilnya 0 sama dengan x kuadrat min 7x. Ya, wih, ada salah kah? Oke. Nggak ada ya. Harusnya sih nggak ada. Bentar, kita cek lagi. 3x min 2. Oke. Oke, aman. Ini min 4x plus 4 min 3x min 4. Oke. 4 dikurang 4 habis. Ya. Nah, jadi persamaan kuadratnya 0 sama dengan ya x kuadrat min 7x. Nah, ini faktorkan. Jadinya x dikali dengan ya x min 7. Sehingga ya solusi dari persamaan kuadratnya yang kita dapat adalah ya x sama dengan 0 atau ya x min 7 sama dengan 0. Nah, kedua ruas ditambah 7 jadinya x sama dengan 7. Nah, ada dua nih solusi dari persamaan kuadratnya, yaitu 0 dan 0 atau 7. Nah, sekarang kita validasi di sini. Ya, validasi. Bener nggak bahwa kalau kita ganti nilai x-nya dengan 0, hasilnya bakal sama. Ya, jadi akar 3 kali 0 plus 4 plus 2 sama dengan 0. Jadi ini 3 kali 0 kan 0, 0 tambah 4, 4. Jadi akar 4 tambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini 2 tambah 2 kan 4. Berarti 4, ya ternyata 4 tidak sama dengan 0. Berarti tidak memenuhi kalau nilai x-nya 0. Nah, sekarang kalau nilai x-nya 7, apakah memenuhi? Gitu ya. Berarti akar 3 kali 7 ditambah 4 ya, plus 2 sama dengan 7. Nah, berarti ini akar 21 tambah 4 plus 2 sama dengan 7. Berarti akar 25 plus 2 sama dengan 7. 5 plus 2 sama dengan 7. Maka 7 sama dengan 7. Nah, berarti memenuhi. Jadi solusinya, nah ini tidak memenuhi ya. Jadi yang menjadi solusi nilai x-nya adalah 7 untuk persamaan akar 3x plus 4 plus 2 sama dengan x. Gitu, oke? Semoga bisa dipahami.